Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 di IAIN Curup tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Arfi Jonizon, mengajar di SMK Negeri 4 Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Pada hari ini, Selasa 30 November 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi pokok indahnya membangun mahligai rumah tangga di kelas 12 agribisnis tanaman perkebunan untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 di IAIN Curup tahun 2021. Mohon kritik dan saran agar kegiatan pembelajaran ini lebih baik di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah lengan kencang kanan, gerak. Gerak. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan tatap muka dalam pelaksanaan belajar mengajar di dalam kelas.
Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kita memang harus selalu bersyukur karena kata Allah, "Auzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid." Jika kita bersyukur akan ditambahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan jika kita kufur atau ingkar, maka kasih Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bapak akan memastikan anak-anak Bapak berdasarkan absen siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang tidak. Tapi kalau Bapak lihat sepintas, anak Bapak semuanya sudah hadir berada di tengah-tengah kita. Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang pertama itu Andy, ada? Ya, kemudian Surya. Ada, Pak. Bapak mengeceknya secara acak ya, karena semuanya sudah hadir semua. Dan alhamdulillah kalian sudah kelihatan cerah dan bersemangat. Karena memang kita harus semangat. Tepuk semangat. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setelah kita membahas tentang indahnya membangun mandiri rumah tangga, apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh berdasarkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, silakan dibaca. Nah, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat. Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Coba Rio yang kedua. Menjelaskan ketentuan pelaksanaan dalil-dalil hikmah dan manfaat pernikahan berdasarkan syariat Islam. Setelah kita belajar tentang indahnya membangun mandiri rumah tangga, kalian dapat menjelaskan tentang pelaksanaan dalil-dalil dan hikmah. Kemudian coba ada Bapak yang perempuan. Mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan, hikmah dan manfaat pernikahan berdasarkan syariat Islam. Iya, kemudian coba kamu nak sambung. Menganalisis ketentuan pelaksanaan, hikmah dan manfaat pernikahan berdasarkan syariat Islam. Iya, kita lanjutkan. Baik. Mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan, hikmah dan manfaat ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan nanti banyak sekali kiat-kiat yang akan kita lakukan. Pertama kali akan diskusi, kemudian akan bermain peran. Secara umum kita harapkan tujuan pembelajaran kita berhasil. Dan KKM-nya adalah 7,5. Jadi karena keberhasilan kalian pada saat kalian sudah menyampaikan, sudah sampai ke tahap KKM. Kalau kalian belum, nanti akan ada lainnya dia. Selanjutnya materi kita tentang indahnya membangun mandiri rumah tangga. Kemarin kita sudah belajar tentang koda dan koda. Bapak tanya sekarang, koda dan koda Allah Subhanahu wa taala itu ada kaitannya enggak dengan indahnya membangun mandiri rumah tangga? Ada. Katanya, berarti indahnya membangun mandiri rumah tangga itu sangat erat kaitannya dengan masalah jodoh. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menayangkan beberapa gambar dan video. Bergambar dengan kalian itu gambar apa? Dominan atau hantaran ya. Kemudian ada gambar kedua, sopo. Saat menikah, ini bukan pre-wedding, karena pre-wedding itu kalau belum menikah kita belum boleh seperti itu. Ini Bapak sudah menikah, kebetulan mampir di jembatan terus foto-foto dulu. Kemudian ada yang kedua itu siapa? Yang lari tadi loh, anak Bapak. Ya. Kemudian yang terakhir ini, keluarga akan menjadi indah pada saat kita bisa seperti ini. Doakan Bapak mendapat satu lagi. Amin. Baik, terima kasih. Itu gambar, bisa kalian amati, itu bisa kita gambarkan bagaimana indahnya membangun mandiri rumah tangga tersebut. Kita masuk ke yang kedua, yang mudah-mudahan video ini bisa menggambarkan materi-materi yang akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah wa qad faza muttaqun. Uzawwijukum ma amarallahu bihi min insani bil ma'ruf aw tasrih bi ihsan. Aw ya'midi kinambo bi
engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas dimakan tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Repa Veronica binti Rahmat dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas dimakan tunai. Mengucapkan janji suci sehidup semati merupakan gerbang awal perjalanan hidup baru bagi dua pasang insan manusia. Sebuah pernikahan sejatinya tidak hanya menyatukan dua pasang manusia, melainkan dua keluarga besar. Lantas, bagaimana menikah dalam pandangan Islam? Menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang pelaksanaannya sangat dianjurkan bagi umat Islam. Dalam Islam, menikah memiliki kedudukan yang amat mulia. Karena menikah tak sekedar melampiaskan syahwat atau sekedar urusan percintaan. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Barang siapa di antara umatku yang menikah, maka telah lengkaplah separuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara separuhnya lagi." Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas mengatur tata cara membina sebuah keluarga baru bagi umat muslim di dalam kitab suci Al-Quran. Tata cara tersebut mencakup mulai dari mencari pasangan, melamar atau mengkhitbah, akad nikah, memiliki keturunan, dan membentuk keluarga yang islami. Menyatukan dua insan yang berbeda karakter dan budaya memang tidak sederhana seperti yang dibayangkan. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, Islam menginginkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, maka seseorang harus melihatkan pernikahannya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Artinya, siapa yang melakukan sesuatu karena Allah dan Rasul, pasti akan ditolong oleh Allah dan Rasul. Ada dua tujuan berumah tangga dalam Islam. Pertama, jadikanlah pernikahan tersebut sebagai sarana mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, jadikanlah pernikahan untuk melahirkan ketenangan lagi ketentraman. Janganlah kita menikah karena sekedar ikut-ikutan teman atau karena desakan orang tua. Karena sejatinya sebuah keluarga merupakan lembaga terkecil yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang wajib. Kami dalam bicara ini adalah wajib begitu. Wajib itu apa? Kalau dia tidak nikah nafsu berzina, maka kita harus menikah. Karena tujuan yang paling utama bagi orang tersebut adalah menghindari dari keharaman. Nah, kalau sadar akan mana keharaman, kemudian kita tanamkan rasa takut, ya mudah sekali orang menuju pernikahan. Ya pernikahan bukan hanya untuk menghindar dari syahwat saja, menghindar dari syahwat, bukan. Tapi di antara itu yang paling perlu ditekankan karena zaman orang mendapatkan syahwat tidak cari haram, ya, itu saja. Maka dengan begitu akan mudah bagi Anda melangkah pada pernikahan itu. Ya, terima kasih. Secara garis besar, materi kita sudah dibahas dalam video tersebut. Di situ ada tanya tentang prinsip-prinsip pernikahan, hukum pernikahan, dan anjuran menikah. Berarti secara garis besar video materi kita tentang pernikahan atau pernikahan atau indahnya membangun rumah tangga sudah tercover dalam video tersebut. Tetapi ada yang perlu Bapak sampaikan kepada kalian untuk menekankan apa yang menjadi konsep atau anjuran menikah tersebut. Kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama dengan tadarus. Ini silakan dibuka. Jika ada itu. Berdasarkan Quran surat An-Nahl ayat 72, kita baca sama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas
menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dan inilah yang menjadi dasar anjuran kita untuk menikah. Quran surat An-Nahl ayat 72 seperti video yang telah kita tayangkan tadi. Kalian bisa memahami bahwasanya memang menikah itu dianjurkan. Karena tadi disampaikan oleh Buya Yahya yang berada dalam video tersebut bahwa menikah itu hukumnya bervariasi, bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, bahkan bisa menjadi haram. Jangan sampai kalian entah 5 tahun, 7 tahun, atau tahun depan yang perempuan, kalau laki-laki tidak apa-apa sarankan, kalau yang perempuan boleh pada saat yang memang harus mau menikah sampai ke orang tuanya, karena orang tuanya tidak boleh menolak anak perempuannya untuk melaksanakan pernikahan. Tapi kalau laki-laki bapak sarankan siapkan terlebih dulu fisik dan mentalnya sebelum melaksanakan pernikahan. Mengapa? Karena laki-laki itu yang memegang kendali keluarga. Kalau laki-lakinya tidak kuat secara fisik, mental, dan ekonomi, dikhawatirkan nanti berdampak terhadap keluarganya. Bapak akan bagi kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Untuk kelompok pertama akan membahas tentang pernikahan yang tidak sah dan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Kemudian sebelah kiri Bapak nanti akan membahas tentang prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Itu ada hak kewajiban suami dan istri. Kemudian ada hikmah pernikahan, itu untuk bahasan untuk kelompok 2. Silakan kalian membagi kelompok, Bapak bagi langsung. Ini perempuannya ada 6 orang, 3 orang ke kanan, 3 orang ke kiri. Silakan. Ini untuk tugas kelompok pertama. Dan ini lembar kerja peserta didik atau KPD untuk kelompok 2. Tugas kalian adalah di titik akhirnya pertama mendiskusikan materi yang sudah Bapak bagikan tadi. Silakan nanti didiskusikan. Setelah kalian diskusi kelompok, kalian bertugas untuk mengambil kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan kepada kalian yang ada di dalam materi tersebut. Setelah kalian mengambil kesimpulan, satu orang dari kalian itu mempresentasikan atau menyampaikan kesimpulan yang telah kalian buat. Kemudian teman-temannya itu mentelaah kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok lain untuk menanggapi. Kalau memang kalian menganggap kesimpulan tersebut sesuai dengan menurut kalian, sampaikan. Kalau tidak, perlu yang perlu diklarifikasi atau menurut kalian kurang pas, itu boleh disampaikan. Sekarang silakan bekerja di setiap kelompoknya, silakan berdiskusi. Bapak mempersilakan kepada kelompok pertama atau kelompok 1 mempresentasikan hasil dari kesimpulan materi yang telah kalian buat. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 2 menyimak untuk menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan kesimpulannya dari materi pernikahan yang tidak sah. Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, pernikahan sihar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang materi kedua, pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Iya, terima kasih. Kita hapus
kembali ke depan kelompok 1, kelompok 2 menampilkan hasil presentasenya dan kelompok teman-teman yang lain menganalisa apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Silakan ditanggapi, kalau setuju saya sampaikan setuju, kalau tidak setuju berikan sanggahan. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Dan kelompok 1 itu tolong ditelaah, nanti kalau mau nyanggah boleh, kalau memang setuju silakan sampaikan setuju. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban timbal balik antara suami dan istri, yaitu pertama, memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berbuat baik terhadap kerabat suami atau istri. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga. Yang kedua yaitu hikmah pernikahan. Yang pertama, terciptanya hubungan ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan. Iya, terima kasih. Iya. Sekarang kelompok 1 silakan kelompok 2 silakan menanggapi kesimpulan dari kelompok 1. Jika setuju sampaikan setuju, jika tidak setuju sampaikan ke kurang sependapatannya. Misalnya kami kurang sependapat dengan penyampaian teman kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami setuju dengan pendapat kelompok 1. Iya. Kelompok 2 setuju sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1 kaitannya dengan pernikahan yang tidak sah, kemudian hukum pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan itu nomor 1 tahun 1954. Ya, baik, silakan kelompok 2. Kelompok 1 untuk menanggapi kesimpulan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya setuju dengan pendapat kelompok 2 karena memang sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Iya. Kedua kelompok tidak mendapatkan sanggahan, berarti kedua kelompok sudah berusaha berpikir kritis, berpikir maksimal bagaimana menyimpulkan materi-materi yang telah kita sampaikan. Materi selanjutnya itu rukun dan syarat pernikahan. Walaupun beberapa ulama berbeda pendapat tentang rukun dan syarat pernikahan, tetapi jumhur ulama berdasarkan dengan pendapat Imam Syafi'i mengatakan ada beberapa rukun dan syarat pernikahan yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya pada saat satu item itu tidak ada, akan fatal pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Yang pertama, harus ada calon suami. Harusnya kalau calon suami itu adalah laki-laki. Kemudian yang kedua adalah calon istri. Harus yang ketiga ada wali. Dan yang keempat itu harus ada saksi. Apakah cukup empat tersebut, nak? Tidak cukup, harus ada ijab kabul supaya pernikahannya menjadi sah. Makanya ini poin kelima, ijab kabul. Anak bapak dan kebetulan sudah ganti baju, bapak minta tolong kita hari ini bermain peran memerankan empat tokoh tersebut. Kita akan melaksanakan ijab kabul. Anak bapak akan menerangkan bagaimana ijab kabul atau prosesi ijab kabul berdasarkan syariat Islam. Sebagai calon suami itu anak bapak Roy dan calon istri anak bapak Surya. Kemudian sebagai walinya itu anak bapak Ropek. Sementara untuk dua orang saksi bapak minta tolong kepada anak bapak Rio dan anak bapak Endi.
Silakan laksanakan prosesi ijab kabulnya. Saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama Surya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Surya binti Arufik dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana sah? Yang paling penting yang harus kalian catat adalah pertama, pernikahan itu karena kita mempunyai hukum di Indonesia itu harus dicatat atau tercatat di dalam undang-undang, berdasarkan undang harus tercatat di catatan sipil. Bagaimana kita harus melibatkan petugas berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 74 ada petugas pencatat nikah namanya. Biasanya di desa-desa itu ada dan itu harus dilibatkan. Mungkin secara Islam kita sah menikah karena banyak sekali orang-orang hanya mengucapkan pernikahan tapi tidak tercatat, dan resikonya kalau tidak tercatat anak-anak bapak yang perempuan ini kalau terjadi perceraian, kalian katakanlah punya banyak harta pun tidak bisa untuk menuntut karena tidak ada yang melegalkan kalian sudah melaksanakan pernikahan. Makanya mengapa penting pernikahan tersebut harus dicatat di catatan sipil. Melalui apa Pak? Melalui kantor urusan agama. Kantor urusan agama kita melibatkan orang-orang Kementerian Agama untuk melaksanakan pernikahan, kemudian mereka bisa mengeluarkan buku nikah. Dan kadang saat ini kabarnya buku tersebut sudah lebih canggih, itu sudah menentukan. Alhamdulillah pada hari ini materi kita secara umum sudah selesai, sudah rampung. Banyak sekali sebenarnya, tapi alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan. Bapak akan kalian sudah menyimpulkan tadi materi yang kalian sampaikan tadi, dan kita Bapak juga sebagai guru kalian dan kalian sebagai siswa Bapak akan menyimpulkan tentang anjuran pernikahan itu berdasarkan Quran surat An-Nahl ayat 72. Itu hasil kesimpulan kita. Kemudian prinsip-prinsip pernikahan itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974. Dan pengertian pernikahan menikah dalam mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Hukum pernikahan berdasarkan kesimpulan hukum pernikahan yang pertama adalah asal hukum pernikahan mubah, bisa menjadi wajib, kemudian bisa juga menjadi sunnah, bisa juga menjadi makruh, kemudian bisa menjadi haram. Dan jangan sampai kalian lakukan pernikahan berada di posisi haram. Kemudian kaitannya dengan mahram atau muhrim atau orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Pertama berdasarkan keturunan, yang kedua berdasarkan pernikahan, yang ketiga berdasarkan persetujuan, dan yang terakhir dikumpul atau dimadu. Rukun dan syarat pernikahan, tadi kalian sudah melaksanakan peran-peran rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada alopecia sebagai walinya, kemudian yang keempat ada saksi, yaitu anak bapak Hendy dan Rio. Yang paling penting yang tidak boleh ditinggalkan dalam pernikahan adalah adanya kalaupun sudah siap semua, ada semua, kalau tidak ada inina ya batal, kan harus ada prosesinya, ijab kabulnya. Kemudian pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia nomor 1 tahun 1974 itu harus dicatat di catatan sipil, ada petugas khusus, biasanya dari KUA. Makanya kalian kalau menikah itu harus memanggil petugas khusus supaya tercatat. Kalau tidak tercatat, anak-anak bapak yang perempuan itu biasanya akan dirugikan. Kalian sudah menjadi orang yang kaya, rumah bagus, kemudian mobil ada. Kalau suaminya mau ngambil semua, kalian menuntut pakai apa? Satu. Yang keduanya, administrasi untuk anak-anak itu harus diawali dengan surat nikah. Kalau tidak ada surat nikah, berarti akan bermasalah secara administratif anak-anak kalian nanti. Selanjutnya ada hak dan kewajiban suami dan istri, bisa kita terangkan tadi sudah ditampilkan. Ada kewajiban pribadi antara suami dan istri, kewajiban suami dan kewajiban istri, dan terakhir hikmah pernikahan. Yang pertama tentunya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak kan pernah sampaikan boleh menikah, bisa berhubungan, tapi tinggal kita memilih halal atau haram. Kalau mau halal itu melalui pernikahan, kalau mau haram itu namanya seks bebas atau free sex. Bapak itu tidak boleh dilakukan. Kemudian mendapatkan keturunan yang sah yang berdasarkan hasil pernikahan. Keturunan bisa didapatkan walaupun tidak menikah. Tapi kalau mau sah itu harus menikah. Kemudian terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Karena kalau orang sudah menikah, mudah-mudahan dia nggak pikirkan bahwa dia sudah menikah, tidak memikirkan perempuan lain. Orang juga seperti itu. Anak-anak bapak juga yang perempuan tidak memikirkan laki-laki lain. Kalau sudah menikah, mudah-mudahan tidak terjadi perselingkuhan. Tapi menikahnya harus indah, benar. Makanya mengapa sering terjadi perselingkuhan? Karena menikahnya tidak indah. Masih ada pertanyaan? Apa lagi? Ya, oke. Misalkan kita punya istri nih Pak, ya. Nah, istri kita tuh tidak mampu melahirkan keturunan nih Pak. Apa boleh kita nikah lagi Pak? Yang pertama, keturunan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keturunan itu lahirnya seseorang itu termasuk dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita marah dengan Allah, akhirnya kita memilih untuk menikah kembali, itu tidak boleh. Karena kita kecewa dengan Allah, Allah tidak memberi kita keturunan, itu tidak boleh. Tetapi kalau seandainya istri mengizinkan, karena poligami itu memang dianjurkan untuk dengan istri karena sesuatu alasannya juga tepat dan kamu mampu berlaku adil dengan istri kamu yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama misalnya dengan keturunan, yang kedua beri keturunan, dan dia kamu mampu berbuat adil, maka poligami lah. Ada loh kadang-kadang orang bertahan sampai 10 tahun berapa? Cukup? Atau masih ada? Iya. Dalam pernikahan kan ada janji sama, ada janji nggak boleh sama perempuan. Nah terus kalau di rumah tangga itu kan ada KDRT. Berhak menuntut. Kita mau dasarnya dari mana menuntutnya? Bisa jadi berdasarkan konsep Islam itu yang tidak boleh. Yang kedua kita karena kita di negara hukum, kita semua melaporkan. Tapi jika kalian ridho, insya Allah. Tapi memang konsepnya sampai terjadi KDRT itu harus juga diperhatikan. Kalau misalnya KDRT-nya karena kita yang salah, walaupun sebenarnya tidak boleh mengukur, coba kita terima, belajar untuk menerima. Tapi kalau KDRT-nya itu karena kita memprotes perbuatan yang salah, kalian harus melihat, memastikan dalam kurun waktu tertentu. Jika dia tidak berubah, alangkah baiknya kalian walaupun dibenci oleh dalam perceraian, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Mudah-mudahan akan bahagia dengan orang lain. Itu sama Pak. Tapi jangan bertahan. Kalau sampai 2-3 tahun masih juga terus kalian bertahan, bapak kasihan dengan anak bapak yang perempuan. Terkadang memang perceraian itu lebih baik daripada mempertahankan rumah tangga. Makanya dibolehkan perceraian, Allah membolehkan perceraian, tapi Allah membenci perceraian. Dan hukumnya tidak haram, tapi dibenci. Masih ada lagi? Ada Pak. Iya. Bapak gini. Satu lagi ya. Iya Pak. Jika seorang suami itu nggak memberi nafkah kepada istrinya Pak selama beberapa tahun, apakah seorang istri boleh? Kalau istri ridho tidak diberi nafkah, boleh-boleh saja. Tapi kalau istri tidak ridho, 3 bulan pun sudah saya talak 1. Bertahun-tahun. Ya. Tapi kalau istrinya ridho, tidak diberi uang oleh suaminya, tidak jadi masalah. Bapak loh nak, operasional rumah tangga bapak, termasuk mengolah anak bapak itu istri bapak dari gajinya. Karena bapak punya tugas lain, membayar ini, membayar itu. Tapi ridho istri bapak, boleh. Tergantung dari istri. Walaupun kewajiban suami itu beri nafkah. Tapi kalau istrinya bekerja dan dia ridho, gajinya digunakan untuk keluarganya. Oke? Belum? Iya, terima kasih atas waktunya. Silakan kumpulkan semua kalian. Ya, dan kalau kita tolong dibagikan ini kerjakan. Benar ini. Ini adalah penilaian kalian pada hari ini sudah sejauh mana kalian menyerap materi yang Bapak berikan. Akan dibagikan.
itu adalah penilaian untuk materi tentang hidayah membangun mandiri rumah tangga. 5 soalnya ada 5. Ya, cukup, silakan dikumpulkan. Karena Bapak akan membagikan rubrik instrumen tentang tugas kalian yang akan dikumpulkan minggu depan. Tugas kalian hari ini yang dikumpulkan pada minggu depan. Silakan dikumpulkan meja Bapak. Dan kalau kemudian ini dibagikan kepada teman-temannya menjadi tugas yang wajib dikerjakan di minggu depan. Tugasnya silakan disimpan. Sebelum kita akhiri, Bapak mau menegaskan kepada kalian, adakah pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita sudah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama kerja kelompok, yang kedua kalian sudah tadi bermain peran. Bagaimana perannya untuk menerapkan rukun atau syarat pernikahan. Sebagai apresiasi dan penghargaan kepada kalian, kita sama-sama memberi hapus untuk kalian. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah itu datang dari Bapak selaku manusia biasa. Sebelum kita akhiri, silakan anak Bapak berdiri membantu kita menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib, boleh memilih. Udah aja sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.